Tahun 2024, lebih tepatnya di bulan kemarin, anak mama yang bernama Amirul Haqqi menginjak usia 22 tahun. Usia yang menjadi tolak ukur kedewasaan diri kita. Banyak orang yang bilang kalau usia 20-an adalah usia yang krusial. Dan saat kita mengambil sebuah keputusan, sangat-sangat harus kita pertimbangkan. Tangi dulu oleh kiriman Mbak. Apa kabar kalian semua? Ya, saya sudah lama nggak upload video, yang mana saya pernah berencana membuat video edisi bulan Ramadan, dan itu pun hanya terupload 2 video saja selama Ramadan dan setelah Lebaran. Bahkan sampai saat ini pekerjaan saya banyak yang belum selesai, dan ini pun saya berusaha mencari kenapa kok saya nggak punya waktu luang untuk membuat video atau berkarya yang lainnya. Ternyata kalau saya pikirkan lagi, banyak waktu yang terbuang sia-sia. Tapi kalian pernah nggak kalau semua aktivitas yang kita lakukan setiap hari, aktivitas yang sudah menjadi rutinitas seperti mulai bangun tidur, makan, mandi, kerja atau kuliah, semua yang kita lakukan secara berulang-ulang terasa tidak ada waktu luang. Hal seperti inilah yang saat ini saya alami dan nggak tahu kenapa ini kok bisa terjadi. Dulu kita sering mendengar sebuah kalimat, saat kecil ingin cepat dewasa, saat dewasa ingin kembali ke masa kecil. Saat sekolah ingin cepat kerja, sudah kerja ingin kembali ke masa sekolah. Ya, terkadang kita sering memikirkan tentang masa lalu yang biasa kita sebut dengan nostalgia. Entah itu masa-masa sekolah atau masa-masa kecil yang belum mengerti apa-apa. Kita terjebak di dalam kenangan masa itu. Pada akhirnya kita harus mulai sadar dan berpikir untuk berhenti memikirkan sesuatu yang sudah berlalu. Karena kita harus bahagia di masa saat ini yang kita jalani. Kata-kata hari ini masih tidak ada kata-kata untuk hari ini, tapi tetap semangat. Thank you. Untuk diriku sendiri, kenangan masa SMK itu tidak terlalu berkesan. Bukan karena pertemanan, bukan karena cinta, tapi tentang rencana lulus sekolah. Aku akan melangkah kemana? Kenapa menurut aku tidak berkesan? Karena aku tidak ingin mengingat sebuah kegagalanku dalam menyusun rencana. Rencana ini selalu berubah-ubah. Mulai awal masuk SMK, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Bahkan saat lulus pun ada saja yang membuat rencana ini berubah. Ya, yang mana aku pernah berencana untuk pergi ke luar negeri, ya paling tidak ya ke Jepang. Dan aku pikir pergi ke Jepang itu murah dan mudah. Ya, tapi nyatanya ya sulit dan mahal. Dari mana duitnya? Setelah lulus kalian harus sekolah lagi atau sekolah bahasa, kalian harus kerja keras lagi, mengeluarkan biaya dan waktu lagi, dan harus sabar menanti. Ingat, aku mengatakan ini semua untuk diriku sendiri. Jika kalian berhasil melakukan rencana ini, bersyukurlah dan berterima kasihlah kepada orang-orang yang mendukungmu dan membiayaimu. Apa aku hanya membuat satu rencana saja? Oh, tentu tidak. Aku punya rencana lain. Aku pernah berencana untuk masuk di lembaga pemerintah, yang dimana kualifikasinya adalah tinggi badan. Ya, karena aku cebol. Kenapa aku kok berencana seperti ini? Karena ini juga keinginan orang tua saya, dimana orang tua saya menginginkan anaknya ada jaminan di masa tua. Selain menjalankan rencana ini, aku juga punya rencana cadangan, yaitu dengan belajar sungguh-sungguh tentang jurusan yang aku pilih, yaitu teknik perkapalan. Ini bukan rencana yang main-main. Aku sangat bersungguh-sungguh belajar tentang semua yang diajarkan, menyelesaikan tugas-tugas yang dia berikan, meskipun pada akhirnya gak ada lowongan pekerjaan yang sesuai jurusan. Perusahaan tempatku PKL itu pun gak ada lowongan. Ya ada lowongan, tapi harus kuliah. Lagi-lagi apa? Dari mana duitnya? Aku gak punya kenalan, aku gak punya networking, apapun itu. Apalagi aku gak punya skill yang benar-benar aku kuasai. Karena sifatku yang idealis, nek wes iku ya kudu iku. Setelah lulus sekolah pun aku jadi tukang las, yang dimana gajinya seperti sanggup sekolah. Tapi semua itu tidak apa-apa. Aku sangat bersyukur bisa bekerja sesuai apa yang aku pelajari. Aku belajar banyak hal dari sana. Sampai akhirnya pada tahun 2022 aku diterima di
Rezeki Cetak. Tempat di mana aku harus belajar lagi dari nol, tempat yang membuatku bisa menyusun rencana, memiliki banyak kenalan, membangun social branding yang baik, tempat di mana aku berkembang dan maju sampai saat ini. Tanpa rezeki cetak, aku bukan apa-apa. Aku tidak akan tahu banyak hal. Aku tidak akan tahu bagaimana menghadapi orang-orang. Aku tidak akan tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahanku. Ya, ini terima kasihku untuk rezeki cetak. Sebenarnya banyak yang ingin aku sampaikan, tapi berhubung aku lupa, pas malam-malam keluar sendiri, naik motor, melihat di sekeliling kita, pasti terbesit di otak ingin menyampaikan sesuatu. Karena aku rasa baik untuk disampaikan, jadi aku memutuskan menyampaikan pikiran-pikiranku di depan kamera. Kembali pada perkataanku di segmen sebelumnya, orang bahagia itu adalah orang yang tidak mempermasalahkan masa lalunya, menikmati masa sekarang, dan tidak cemas akan masa depannya. Dan sedangkan saya, enggak. Ya, aku tahu terkadang kenyataan tidak sesuai yang kita inginkan, kita rencanakan, atau yang kita impikan. Banyak hal yang bisa terjadi, banyak kemungkinan yang membuat rencana itu berubah-ubah. Meskipun banyak rencana yang tidak tercapai, setiap langkah yang kita ambil membawa pelajaran berharga. Jika rencana awal gagal, kita harus segera menemukan rencana lain. Kalau bisa, tempat yang mendukung untuk meningkatkan kemampuan kita. Ingat, video ini bukan untuk motivasi ya. Ini semua untuk diriku sendiri, untuk meluapkan keresahan-keresahan di dalam diriku. Mana ada aku bikin video untuk memotivasi orang. Aku nggak sebaik itu. Dan yang perlu kalian ketahui, motivasi tanpa aksi koyok sego wingi, basi. Oke, terima kasih. Saya Amirul Haki. Sampai jumpa di konten selanjutnya.